Baik teman-teman, fungsi yang keempat yaitu fungsi linear. Nah, bentuk dari fungsi linear yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Nah, contohnya di sini yaitu kita disuruh membuat grafik jika fx sama dengan x ditambah 2. Nah, teman-teman di sini beda dengan fungsi-fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dimana elemen domainnya itu sudah ditentukan. Nah, di sini tidak ditentukan, jadi bisa kita mengambil titik sembarangnya. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Di sini kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, titik sembarang ini bisa teman-teman ganti dengan yang lain. Namun saya menggunakan ini saja untuk mempermudah. Nah, jadi jika kita sudah menentukan elemen domainnya, jadi langkah yang pertama yaitu kita disuruh menentukan himpunan persamaan urut x, y, di mana x-nya itu elemen domain dan y-nya yaitu elemen rangka dengan bantuan tabel ini. Nah, fx-nya yaitu di sini x ditambah 2. Nah, jadi jika elemen domain ini kita input ke dalam fx sama dengan x ditambah 2 ini, maka akan menghasilkan y-nya. Nah, contohnya yaitu jika fx-nya tadi yaitu x ditambah 2. Nah, jika f yaitu fx-nya negatif 3 kita ganti. Jadi di sini negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2 yaitu hasilnya adalah negatif 1. Maka fx di sini yaitu negatif 1. Nah, begitu juga di yang keduanya. Jika fx ini kita ganti dengan x-nya diganti dengan 2, maka dia kita ganti dengan negatif 2, maka negatif 2 ditambah 2 yang menghasilkan 0. Kemudian jika fx-nya kita ganti dengan negatif 1, maka dia negatif 1 ditambah 2 yang menghasilkan dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan nilai yang menjadi nilai-nilai y-nya. Jadi kita masukkan di sini. Jika tadi dia x-nya negatif 2, maka menghasilkan 0. Jika dia negatif 1, menghasilkan 1. Jika dia 0, menghasilkan 2. Jika dia 1, menghasilkan 3. Jika dia 2, menghasilkan 4. Dan jika dia 3, menghasilkan 5. Nah, jadi pasangan urut x, y dapat kita tulis sebagai berikut. Baik teman-teman, jika kita sudah menentukan himpunan pasangan x, y-nya, maka langkah kedua yaitu kita disuruh membuat bidang koordinatnya. Nah, di sini saya sudah membuat bidang koordinatnya, di mana kita tahu bidang koordinat tersebut yaitu dua garis yang saling berpotongan, di mana titik potongnya itu di 0,0 dan terbentuk dari sumbu garis horizontal yaitu sumbu x dan garis vertikal yaitu sumbu y. Yang sumbu x-nya itu elemen domain, sedangkan sumbu y-nya itu elemen rangka. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan letak pasangan urut yang x, y-nya pada bidang koordinat dengan menentukan titik-titik koordinat, yaitu di sini pasangan urutannya yang pertama negatif 3,1. Nah, negatif 3 di x, negatif 3 di x, ini negatif 3-nya, kemudian y-nya negatif 1. Jadi betul. Nah, kemudian pasangan urut kedua yaitu negatif 2,0. X-nya negatif 2, y-nya 0. Jadi bertepatan di sini. Kemudian yang pasangan ketiga yaitu negatif 1,1. Y-nya negatif 1. Kemudian y-nya 1. Berarti berada di sini. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, teman-teman, jadi jika kita sudah menentukan dan meletakkan titik pasang urut x, y-nya pada bidang koordinatnya, kemudian langkah selanjutnya kita disuruh membuat grafik yang melalui titik-titik koordinat tersebut yang telah kita buat. Jadi di sini kita akan membentuk grafiknya dengan melalui titik-titik koordinat dengan menarik garis penghubung.
Maaf di sini salah. Nah, jadi dapat kita lihat bentuk grafik dari fungsi linear seperti berikut. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang fungsi linear. Terima kasih.